Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Matan An-Nubdhah di dalam fiqih madhab Syafi'i, dan kita masih dalam pembahasan tentang kitabus shalah, hukum-hukum seputar salat. Telah kita selesaikan walhamdulillah permasalahan yang berkaitan dengan arkanus shalah, rukun-rukun salat yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu taala, yang jumlahnya ada 17. Mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri jika mampu, membaca surat Al-Fatihah, ruku, tuma'ninah, i'tidal, kemudian tuma'ninah di dalam i'tidal, lalu sujud 2 kali dengan meletakkan dahi yang tersingkap, ya. Kemudian juga tuma'ninah di dalam sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, tuma'ninah di dalamnya. Selanjutnya tasyahud akhir, duduk dalam tasyahud akhir, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah duduk atau setelah tasyahud akhir. Kemudian setelah itu salam, dan yang terakhir yang kita bahas adalah tartib, yaitu berurutan. Tidak boleh, ya, ada yang didahulukan, harus sesuai dengan urutan-urutannya. Ya, ini 17 rukun salat, ya, atau sebagian fuqaha dari Syafi'iyah mereka meringkasnya menjadi 13 rukun salat. Ya. Dan perlu ditanbih di sini bahwa yang namanya rukun salat, seperti yang kita ketahui bersama, ya, adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan bisa menjadikan salatnya tidak sah. Iya, bisa menjadikan salatnya tidak sah. Nah, orang yang meninggalkan rukun salat tidak hanya cukup sekedar menutupinya dengan sujud sahwi, tetapi dia mesti kembali kepada rukun yang dia tinggalkan itu. Baru setelahnya dia sujud sahwi. Iya. Ya, kalau misalnya, ya, kita beri contoh, ada seseorang yang dia sholat di rakaat pertama, ternyata dia sujudnya 1 kali. Padahal kita tahu bahwa di dalam sholat pada setiap rakaat ada 2 kali sujud. Nah, dia setelah sujud pertama langsung bangkit ke rakaat kedua. Lupa sujud pertama tadi, sujud kedua, dan juga duduk antara 2 sujud, ya. Maka
Karena dia lupa, akhirnya dia bangkit dari sujud pertama itu menuju rakaat kedua. Dia membaca, ya. Kemudian setelahnya dia ruku, kemudian i'tidal. Nah, pas i'tidal, misalnya pas i'tidal dia baru ingat, oh tadi di rakaat pertama baru sujud 1 kali, ya kan? Maka apa yang mesti dia lakukan? Nah, kata fuqaha, dia mesti kembali ke rukun yang dia tinggalkan itu. Berarti dia langsung apa? Langsung duduk antara 2 sujud, ya kan? Karena kan baru sujud pertama tadi. Nah, berarti setelah sujud pertama kan mestinya dia duduk antara 2 sujud. Nah, tapi dia langsung berdiri. Nah, berarti ada 2 rukun yang dia tinggalkan. Duduk antara 2 sujud dengan sujud kedua. Dia ingat, baru dia ingat ketika di rakaat kedua pada saat i'tidal misalnya. Maka yang mesti dia lakukan adalah dia kembali. Berarti pas dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru dia ingat. Maka dia mesti duduk. Dia niatkan itu duduk antara 2 sujud. Setelah itu dia sujud. Ini sujud yang kedua, ya kan? Nah, setelah itu jangan dia i'tidal. Ya, dia anggap bahwa rukun kedua yang dia jalankan tadi, yang dia sudah berdiri, kemudian membaca Fatihah, surat setelah Fatihah, kemudian ruku, itu dia anggap tidak ada. Nah, dia mesti pulang dari awal lagi. Jadi dia duduk untuk rakaat pertama, ya, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud kedua, setelahnya dia bangkit menuju rakaat kedua, dia ulang lagi baca surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Baru setelahnya dia teruskan. Nah, begitu caranya. Manakala misalnya dia lupa dari rukun sholat, dia mesti kembali. Dan apa yang sudah dia kerjakan dari rakaat-rakaat dia anggap tidak ada. Dia anggap apa? Dia anggap tidak ada. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, setelahnya, ya, setelah dia selesai sholat karena tadi ada yang lupa, ya kan? Maka dia sujud sahwi. Baru setelahnya dia sujud apa? Baru setelahnya dia sujud sahwi. Nah, ini dari perkara yang perlu kita perhatikan terkait dengan pembahasan rukun-rukun sholat yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan ab'adus shalah. Ab'adus shalah, ya, ini istilah di dalam madhab Asy-Syafi'i, dan yang mereka maksud di sini al-ab'ad, ya, jamak dari kata ba'ad, yang merupakan bahagian dari salat yang hukumnya sunnah muakkadah. Yang hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan karena Nabi rutin mengerjakannya. Ya, jadi di dalam pembahasan ini beliau akan membawakan sunnah-sunnah salat. Yang pertama sunnah muakkadah, itu yang beliau bahasakan dengan ab'adus shalah. Sunnah-sunnah muakkadah di dalam salat. Berikutnya beliau akan membawakan pembahasan tentang sunanus shalah. Ini juga dibahasakan oleh sebagian fuqaha dengan hayatus shalah, yakni sunnah-sunnah biasa di dalam salat. Nah, nanti beliau bawakan setelah membawakan ab'adus shalah, apa yang menjadi sunnah muakkadah di dalam salat. Iya. Dan yang namanya sunnah muakkadah di dalam salat, kata fuqaha, jikalau ditinggalkan, ya, jikalau ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, maka disyariatkan bagi dia sujud sahwi. Kalau sunnah muakkadah, ya, dia tinggalkan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka, ya, disyariatkan sujud sahwi. Dia sengaja, bukan karena lupa. Atau dia karena lupa. Kalau dia tinggalkan, intinya sujud sahwi. Makanya kata fuqaha, penamaan sujud sahwi itu sebenarnya mimbabit taghlib. Kan sujud sahwi kan artinya sujud karena lupa.
Kenapa kalau meninggalkan dengan sengaja terhadap sunnah muakkadah juga disyariatkan sujud sahwi? Ya, kata mereka bahwa sujud sahwi itu mimbabi taglib saja penamaannya, yakni kebanyakan orang meninggalkan hal tersebut karena lupa. Nah, kata mereka, kalaulah meninggalkan karena lupa itu disyariatkan sujud sahwi, apalagi kalau meninggalkannya dengan sengaja, maka tetap disyariatkan yang namanya sujud sahwi. Nah, ini yang membedakan dia dengan sunnah-sunnah sholat yang biasa. Kalau sunnah-sunnah sholat yang biasa, ya, ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja, tidak disyariatkan sujud sahwi. Tidak disyariatkan sujud sahwi. Ini ikhwani fiddin. Jadi ada beberapa pembahasan nanti tentang sujud sahwi itu. Kalau dia meninggalkan rukun sholat, tidak cukup sekedar sujud sahwi, tapi apa? Harus ya dia ganti yang kurang tadi, karena harus dia kerjakan rukun sholat. Kalau masih sempat kembali, dia kembali. Nah, setelahnya baru sujud sahwi. Kalau yang dia tinggalkan adalah ab'adus sholah, alias sunnah muakkadah di dalam sholat, tidak perlu dia kembali. Ya, tidak perlu dia kembali. Tetapi apa? Cukup setelahnya sujud sahwi. Beda dengan sunnah biasa. Kalau ditinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak dianjurkan sujud sahwi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan ingat, meninggalkan sunnah di dalam sholat, baik sunnah muakkadah maupun sunnah yang tidak muakkadah, maka itu tidak membatalkan sholat. Baik meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja, alias lupa, tidak membatalkan sholat. Ini perlu dipahami, karena dia sunnah sholat. Ya, ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, tidak membatalkan sholat. Hanya saja bedanya, kalau yang dia tinggalkan itu sunnah muakkadah, sujud sahwi, itu saja. Sholatnya gimana? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian hukum berikutnya yang perlu kita ketahui. Ya, jikalau misalnya sunnah muakkadah ya ditinggalkan karena lupa, dia tinggalkan karena lupa misalnya, dan belum masuk ke rukun berikutnya, belum masuk ke gerakan berikutnya, maka disunahkan dia kembali. Disunahkan dia apa? Dia kembali. Ya. Contoh misalnya nanti akan beliau bawakan tasyahud awal. Tasyahud awal itu adalah sunnah muakkadah di dalam salat, di dalam madhab al-Imam Syafi'i. Kalau ditinggalkan tasyahud awal, ya, salatnya tetap sah, baik sengaja atau tidak sengaja. Beda kalau tasyahud akhir kan? Kalau tasyahud akhir rukun salat. Kalau tasyahud awal bukan rukun salat, dia sunnah muakkadah di dalam salat. Nah, kalau dia tinggalkan ya karena lupa, dia tinggalkan karena lupa ini. Ya. Kemudian dia belum masuk ke rukun berikutnya. Dia belum masuk ke rukun berikutnya, ya. Maka dia kembali. Misalnya begini ya. Ketika dia tasyahud, harusnya kan tasyahud awal. Ya, habis sujud kedua di rakaat kedua harusnya kan tasyahud awal kan? Ah, dia lupa, dia langsung bangkit. Dia langsung bangkit. Kalau masih begini, ya, belum sempurna berdiri, nah, baru begini dia, belum sempurna kan? Berarti dia kembali. Kalau dia ingat ya, dia kembali langsung. Duduk tasyahud awal. Karena ingatnya pas mau berdiri, tapi tidak sempat berdiri tegak. Baru mau berdiri begini, ingat ya kan? Maka dia kembali. Paham ini? Nah, berbeda kalau dia sudah berdiri tegak. Kalau dia sudah berdiri tegak, berarti sudah berpindah rukun kan? Sudah berpindah rukun, maka dia tidak boleh untuk turun lagi. Kapan dia turun lagi, maka sholatnya batal. Paham ini? Nah, jadi kalau misalnya ya, ada imam misalnya, harusnya dia tasyahud awal kan? Harusnya dia tasyahud awal. Kemudian langsung dia bangkit. Makmum menegur, subhanallah. Ya kan? Nah, maka si imam ini dia lihat. Dia kembali atau tidak, dia lihat. Kalau masih belum tegak berdiri lurus, ya, baru begini misalnya, dia boleh kembali. Tapi kalau sudah tegak begini, berarti sudah berpindah ke rukun berikutnya, maka dia tidak boleh duduk lagi.
Kapan dia duduk, maka sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Karena dia menyalahi tartib di dalam sholat. Kan sudah kita sebutkan bahwa tartib dalam sholat hukumnya apa? Rukun. Nah, tidak boleh dia tinggalkan tartib yang merupakan rukun sholat hanya gara-gara ingin melakukan sunnah sholat, yaitu apa? Duduk tasyahud awal. Mana lebih tinggi, tartib atau duduk tasyahud awal? Tartib. Kapan dia duduk, batal sholatnya. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka dia teruskan saja, kalau sudah berdiri teruskan saja. Nanti pas sudah akhir sholat baru dia sujud sahwi. Nanti di akhir sholat dia sujud apa? Dia sujud sahwi. Tidak perlu mengulang tasyahud awal, karena tasyahud awal adalah sunnah sholat, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jelas ini? Nah, ini dari perkara yang perlu kita ketahui. Iya, ini dari perkara yang perlu kita ketahui. Iya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, berbeda dengan apa yang menjadi sunnah sholat, ini sunnah biasa ya. Kalau sunnah biasa tidak perlu dia kembali. Ya, tidak perlu dia kembali. Naam. Ya, dia teruskan saja karena itu bukan bahagian dari sunnah muakkadah. Bukan bahagian dari sunnah muakkadah. Naam. Ya, contohnya misalnya nanti akan datang jalsatul istirahah. Duduk istirahat. Ya kan? Kalau duduk istirahat, ya, duduk istirahat itu kapan? Misalnya dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Akan sebelum dia bangkit ke rakaat kedua, ya, itu ada sunnahnya duduk istirahat. Ya, misalnya dari sujud, ya kan, sujud kedua di rakaat pertama, kan dia bangkit ke rakaat kedua kan, maka dia duduk istirahat dulu kan. Dia duduk istirahat, ini sunnah, tapi sunnah biasa. Kalau misalnya dia langsung bangkit dari sujud, langsung bangkit, ya kan, langsung bangkit, dia ingat belum duduk istirahat, tidak perlu dia kembali, walaupun baru begini, tidak perlu dia kembali, dia teruskan saja. Paham? Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Makanya kita perlu tahu dan membedakan mana ab'adus salah yang merupakan sunnah muakkadah dalam salat, dan mana yang merupakan hayatus salah, sunnah biasa di dalam di dalam salat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka di sini insyaallah taala akan kita bawakan ab'adus salah, apa yang menjadi sunnah muakkadah di dalam salat. Iya, kata Syekh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu taala, wa ab'aduha sab'atun. Sunnah muakkadah di dalam salat ada 7. Ada berapa? Ada 7 sunnah muakkadah di dalam salat. Ingat konsekuensi yang tadi kita sebutkan. Ya, terkait dengan sujud sahwinya, ya kan? Terkait dengan apa yang mesti dilakukan ketika meninggalkan sunnah muakkadah ini, ya kan? Nah, itu perlu diperhatikan tadi. Beliau sebutkan satu persatu. Yang pertama, at-tasyahudul awal. Tasyahud awal. Ini sunnah muakkadah di dalam salat. Di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Iya. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam tasyahud awal ini, ya, juga dituntut bagi dia untuk melakukan seperti yang dia lakukan dalam tasyahud akhir, yakni berupa membaca tahiyat tentu saja. Ya, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Ya. Dan ingat, yang namanya tasyahud awal adalah semua tasyahud yang bukan tasyahud akhir. Jadi kalau ada orang yang tasyahudnya sampai 4 kali, ya kan, seperti yang kita sebutkan ya, dalam sholat apa itu? Orang yang masbuk dalam sholat maghrib di rakaat kedua, cuman dia dapati imam sudah sujud misalnya di rakaat kedua ini, maka dia langsung ikut kan? Dia ikut. Kemudian imam tasyahud itu kan, tasyahud awal, ya. Habis itu imam berdiri,
rakaat ketiga. Kemudian imam tasyahud akhir, dia ikut tasyahud lagi kan? Kalau bagi imam itu tasyahud akhir, tapi bagi makmum ini yang masbuk ini tasyahud apa? Tetap tasyahud awal. Nah, kemudian imam salam, dia berdiri. Rakaat keberapa berarti? Rakaat keberapa? Rakaat kedua kan? Karena kan yang tasyahud pertama tadi itu kan rakaat kedua, cuman dia tidak dapat kan? Karena tidak dapat ruku bersama imam. Berarti rakaatnya kedua ini, ketika dia sholat sendirian. Nah, rakaat kedua. Pas rakaat kedua tentunya dia tasyahud lagi kan? Tasyahud apa itu? Awal lagi. Nah, kemudian dia bangkit ke rakaat ketiga, ya, dia tasyahud lagi. Nah, ini baru tasyahud apa? Tasyahud akhir. Ya. Jadi yang namanya tasyahud awal, semua tasyahud yang bukan tasyahud akhir. Ya. Kalau tasyahud akhir, itulah tasyahud yang setelahnya kita salam. Ya, yang setelahnya kita salam. Baik, kemudian rukun yang kedua. Rukun yang kedua, kata beliau, wa qu'uduhu, duduk tasyahud awal. Jadi itu dua sunnah yang berbeda. Tasyahud awalnya, yakni bacaannya at-tahiyat, itu sunnah muakkadah, dan duduknya juga sunnah muakkadah. Duduknya juga apa? Sunnah muakkadah. Ya, jadi kalau misalnya ya, taruh misalnya ada orang dari rakaat kedua langsung bangkit, ya, tanpa tasyahud awal, maka dia mesti sujud sahwi kan? Mesti sujud sahwi karena dia meninggalkan entah karena sengaja atau karena lupa, ya. Maka dalam hal ini dia sujud sahwi. Ya. Kalau misalnya dia duduk, tapi pas dia duduk dia melamun, dia tidak baca tasyahud. Setelahnya dia bangkit ke rakaat ketiga, ke rakaat keberapa? Ya, ke rakaat ketiga. Sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi. Kenapa? Karena dia tidak tasyahud, ya kan? Tidak mengucapkan at-tahiyat. Walaupun dia duduk, karena ingat, tasyahud dan duduknya itu dua sunnah yang berbeda. Dua sunnah yang berbeda. Kalau misalnya ada orang yang sudah duduk tahiyat awal, tapi tidak membaca, setelahnya dia berdiri menuju rakaat ketiga, maka dia dianjurkan sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud. Meninggalkan apa? Meninggalkan tasyahud. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian berikutnya sunnah muakkadah yang ketiga. Kata beliau, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ya. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat atau pada tasyahud awal. Bersalawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Ini juga sunnah muakkadah hukumnya. Sunnah muakkadah. Berbeda dengan salawat di tasyahud akhir. Kalau salawat di tasyahud akhir, hukumnya apa? Rukun salat. Sudah kita bahas kemarin. Itu rukun salat. Tapi salawat dalam tasyahud awal, hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Hukumnya sunnah muakkadah. Nah, dan ketika dia membaca salawat di tasyahud awal, cukup dia membaca misalnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup kalau misalnya dia membaca Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia membaca dengan salawat Ibrahimiyah juga silahkan. Ya. Jadi misalnya dalam tasyahud ya, dalam tasyahud awal, kalau misalnya dia hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelahnya dia bangkit dan membaca salawat, maka di akhir salat dia mesti sujud sahwi. Di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Karena dia meninggalkan sunnah muakkadah. Ingat sunnah muakkadah kalau ditinggalkan apa? Sujud sahwi. Ya, walaupun ini ada khilaf para ulama tentu saja. Cuman kita berbicara di mazhab Syafi'i ya. Dan ketika dia tidak membaca salawat di tasyahud awal, disunnahkan atau dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya.
Baik, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya sunnah muakkadah yang keempat. Ya. Nah, ini sunnah yang keempat ini agak ya banyak perbedaan pendapat di sini dan kuat perbedaan pendapat ulama di sini. Tapi kita akan berusaha untuk menjelaskannya. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu taala, sunnah muakkadah yang keempat, wal qunutu fi i'tidali saniyatis subhi wa witrin nisfi al-akhiri min Ramadan. Sunnah muakkadah yang keempat adalah kunut subuh di rakaat kedua setelah i'tidal, dan kunut untuk sholat witir di pertengahan terakhir Ramadan, yaitu mulai tanggal 16 Ramadan sampai akhir. Ini sebagaimana yang pernah diamalkan ya terkait dengan kunut witir ini di pertengahan Ramadan, yaitu mulai tanggal 16 Ramadan sampai akhir. Ini pernah diamalkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an di zamannya Umar, ketika Umar perintahkan Ubay bin Ka'ab menjadi imam dalam salat tarawih. Maka beliau kunutnya, kunut witirnya ya, itu di tanggal 16 Ramadan. Mulai dari tanggal 16 Ramadan sampai selesai. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian kunut itu sendiri secara bahasa artinya doa. Secara syariat artinya zikir khusus yang dibaca. Ya. Maka orang yang misalnya berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala ya, maka sudah dikatakan dia kunut. Ya, walaupun tidak membaca Allahumma hdini fiman hadait, tetapi yang paling utama di dalam kunut dia membaca doa ini. Allahumma hdini fiman hadait, sebagaimana dalam hadis Al Hasan bin Ali radhiyallahu an, yaitu Nabi mengajarkan doa kunut dengan doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dalam doa kunut yang diajarkan oleh Nabi berdasarkan hadis Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kalau di dalam kunut salat witir di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan, walaupun ada perbedaan pendapat juga para ulama, tetapi tidak sekuat perbedaan pendapat ulama ya terkait dengan kunut subuh. Nah, kalau kunut subuh ini ya kuat perbedaan pendapat ulama di sini. Makanya di sini kami ingin sebutkan ya. Kami ingin sebutkan dalil-dalil dari pihak ulama yang mensunnahkannya dan ulama yang mengatakan tidak disunnahkan. Nah, setelahnya baru kita lihat mana dari pendapat tersebut yang lebih kuat. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Pertama, ulama yang mengatakan sunnah kunut subuh setiap saat ya. Pokoknya tiap saat kunut subuh terus. Nah, ini pertama merupakan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Madhab yang mu'tamad di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan kunut subuh sunnah setiap hari. Dalilnya mana? Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang banyak. Sekalipun dalil-dalil itu diperselisihkan oleh para ulama. Tapi akan kita jelaskan. Di antara dalil mereka hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu Nabi, dan dari hadis ini mereka katakan bahwa kunut subuh itu sudah mulai disyariatkan mulai tanggal atau mulai tahun ketiga Hijriah, tepatnya di perang Uhud. Yani Nabi pada saat perang Uhud ya, dimaklumi dalam perang Uhud Nabi sampai pecah gigi geraham beliau. Dan tidak ada peperangan yang paling
sulit bagi Nabi dan paling membuat Nabi menderita ketika itu kecuali perang Uhud. Sampai selesai perang Uhud, Nabi mendoakan kejelekan bagi orang-orang musyrikin. Dan itu Nabi doakan di kunut subuh. Nabi doakan apa? Di kunut subuh. Nabi doakan kejelekan untuk siapa? Untuk orang-orang musyrikin. Nah, Nabi mengawalinya dengan doa Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Baru Nabi doakan kejelekan bagi orang musyrikin. Nabi doakan kejelekan bagi orang musyrikin. Cuman Allah tegur Nabi SAW, Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai', laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, hal tersebut bukanlah urusanmu. Karena Nabi mendoakan kecelakaan, kebinasaan, menolak hidayah dari orang-orang yang didoakan oleh Nabi tadi. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas ditegur oleh Allah, disebutkan dalam hadis itu fatarakaha. Nabi pun meninggalkannya. Meninggalkan apa ini? Disinilah perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan fatarakaha, Nabi meninggalkannya, kata Imam Ahmad, Nabi meninggalkan kunut subuh. Nabi nak kunut subuh lagi. Tapi Imam Syafi'i berkata, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya fatarakaha, Nabi meninggalkannya, yaitu Nabi meninggalkan tidak mendoakan kejelekan bagi orang musyrikin. Tapi kunut subuhnya tetap jalan. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Jadi perbedaan pendapat. Ya, perbedaan namanya ikhtilaful afham, beda pemahaman. Imam Ahmad mengatakan Nabi meninggalkan kunut subuh, tapi Imam Syafi'i mengatakan yang ditinggalkan Nabi bukan kunut subuhnya, tapi mendoakan kejelekan. Karena memang sesuai dengan ayat, Nabi dilarang mendoakan kejelekan bagi orang musyrikin, tapi kunut subuhnya tetap jalan. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin. Ini dalil mereka yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Kemudian, ya, dalil yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan oleh Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh ya sampai beliau meninggal. Lihat ini ya, ini hadisnya tegas. Nabi kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Ini hadis, ulama beda pendapat tentang apakah hadis ini sahih atau tidak. Ulama beda pendapat, ini sahih atau tidak hadisnya. Ya. Sebagian ulama melemahkan hadis ini, tetapi tidak sedikit yang mensahihkannya. Imam Al-Baihaqi mensahihkannya, Imam Ad-Daruqutni mensahihkannya, Imam Ibnu Salah mensahihkannya. Ini 3 imam ahli hadis ini. 3 imam ahli hadis ini. Bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Sehingga mereka mengatakan kunut subuh disyariatkan, disunnahkan setiap subuh, setiap hari sampai meninggal. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Itu madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, makanya di sini disebutkan ya, termasuk dari sunnah muakkadah di dalam salat adalah kunut subuh. Berarti kalau salat subuh tidak kunut subuh, terakhirnya harus apa? Sujud sahwi. Nah, tapi ini pendapatnya Imam Syafi'i ya. Nah, supaya adil kita bawakan apa namanya dalil dari ulama yang tidak mengatakan atau tidak mensyariatkan kunut subuh. Yaitu pendapatnya siapa? Ya, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Para ulama di dalam kunut subuh ini beda antara 4 madhab. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan disunnahkan. Imam Malik dan Imam Syafi'i disunnahkan. Kalau Imam Ahmad tidak disyariatkan. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Jadi yang mengatakan kunut subuh bid'ah siapa? Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad lebih ringan, tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Cuman Imam Ahmad mengatakan, walaupun tidak disyariatkan, kalau misalnya imam, dia sholat di belakang imam, yang kunut subuh, dia tetap ikut kunut subuh. Imam Ahmad itu. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama seperti, Imam Ahmad rahimahullah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Kalau imam kunut subuh, kita ikut kunut subuh. Walaupun kita mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Jelas ini?
Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, para ulama yang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan, mereka mengatakan dalil-dalil yang dikatakan di dalam madhab Syafi'i, ya, yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, semuanya dalilnya lemah. Hadis Anas bin Malik yang tadi kita bacakan, ya, kana Nabi SAW yaknutu fi salati subhi hatta faraqad dunya, ini hadisnya lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, yang nama aslinya Isa bin Mahan, yang mana orang ini dhaiful hadis menurut kesepakatan para ahli hadis. Nah, ini hadisnya lemah. Sementara hadis tentang masalah Nabi dalam salat dalam perang Uhud tadi, kata mereka ini bukan kunut subuh. Ini kunut apa? Ini kunut nazilah, kata Imam Ahmad. Bukan kunut subuh. Ya, sehingga keliru kalau misalnya mengatakan itu kunut subuh. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi globalnya itu. Ya, globalnya Imam Ahmad ya mengatakan tidak ada dalilnya mengatakan bahwa kunut subuh itu disyariatkan. Tidak ada dalilnya, dan kita mengatakan atau menetapkan sesuatu itu disyariatkan kalau ada dalilnya. Ya, kalau tidak ada dalilnya, maka kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab sesuatu nanti disyariatkan kalau ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya maka tidak disyariatkan. Jadi kalau orang tanya, kenapa kau tidak mengatakan kunut subuh itu disyariatkan? Karena tidak ada dalilnya. Ad-dalilu adamud dalil. Dalilnya karena tidak ada dalil. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Nah, hanya ikhwani fiddin, kunut subuh ini ya perlu dipahami permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah. Apanya ijtihadiyah? Perkara yang kita harus toleransi di sini. Ya, enggak boleh berkeras-keras. Betul Imam Ahmad mengatakan Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Itu berdasarkan hadis, berdasarkan riwayat dari sebagian sahabat yang mengatakan ai bunayya muhdas. Wahai anakku, itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang yang baru disebutkan oleh sebagian sahabat seperti itu. Nah hanya saja ikhwani fiddin, permasalahan ini permasalahan ijtihadiyah. Bukan permasalahan yang seseorang itu harus mentabdi seseorang di dalamnya. Ini keliru. Kalau sampai mengatakan yang kunut subuh ahli bid'ah, itu salah. Itu keliru. Ya. Kenapa? Karena yang mengatakan kunut subuh ini bukan sembarang imam. Para imam-imam besar di dalamnya. Tadi sudah kita sebutkan. Ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan disunnahkan setiap harinya. Ya. Disunnahkan setiap harinya, setiap saatnya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Sehingga tidak selayaknya ya yang namanya kunut subuh ini menjadi perkara yang seseorang itu ya mentabdi atau mengatakan ahli bid'ah, orang yang melakukan kunut subuh. Tidak tidak selayaknya. Ya. Permasalahan tabdi ya, seorang itu ketika dikatakan ahli bid'ah itu kalau dia menyelisihi aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Kalau dia selisihi satu prinsip saja dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah, baru ditabdi, baru dikatakan ahli bid'ah. Tapi kalau kunut subuh, ya jahar basmalah, ini tidak boleh. Itu permasalahan ijtihadiyah. Ada orang begitu, kita tidak katakan dia bukan ahlu sunnah. Bisa saja dia ahlu sunnah, dia kunut subuh. Bisa saja dia ahlu sunnah, dia menjaharkan basmalah. Dia ahlu sunnah juga. Nah, yang bisa kita tabdi itu kalau menyelisih apa? Usul ahlu sunnah. Menyelisih prinsip ahlu sunnah. Dan lagian, ya, yang kunut subuh ini bukan rukun sholat, bukan syarat sholat, tapi dia apa? Sunnah di dalam mazhab Syafi'i ya. Di dalam mazhab Syafi'i sunnah. Artinya kalaupun tidak kunut, ya sholatnya tetap sah. Baik yang kunut ataupun tidak kunut, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap apa? Tetap sah. Tidak ada masalah di sini. Karena sebagian orang-orang yang mensyariatkan kunut ini terlalu berlebihan juga. Ada yang kalau imamnya tidak kunut, dia katakan, ini tidak sah sholat kita ini. Itu di madhab Syafi'i saja tidak begitu. Ya, di madhab Syafi'i mereka juga melihat karena dia sunnah bukan rukun. Nah, sebagian orang terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan di dalam hal ini. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum.
Iya. Jadi ini apa namanya terkait dengan pembahasan ini ya yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ya sebenarnya ada asar-asar dari sebagian sahabat yang menyebutkan tidak ada anjuran, tidak ada syariat untuk melakukan kunut subuh seperti diantaranya tadi ya dari riwayat sahabat dan juga dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah ditanya tentang kunut subuh. Ya, maka kata beliau, "Masya'artu anna ahadan yaf'alu." Kata Imam Ahmad, kata Ibnu Umar, saya merasa tidak ada seorang pun sahabat yang melakukan itu. Itu kata Ibnu Umar. Nah, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama ahli hadis. Ya, disahihkan oleh sebagian ulama ahli hadis. Ya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Dan para ulama ya sangat mengingkari orang-orang yang sampai mentabdi seseorang gara-gara kunut subuh. Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin yang mengatakan mereka sepakat tidak disyariatkan kunut subuh. Tetapi ya seperti Syekh bin Bas rahimahullahu taala, beliau di dalam hal ini yang mengatakan hada laisa tabdi'an li Syafi'i. Ya, bahwa pembahasan ini bukan hal yang seseorang harus mentabdi pengikutnya madhab Syafi'i di dalam hal ini. Tidak boleh. Walakin membabi taharil arjah minal aqwal. Cuman kita memilih pendapat tidak disyariatkan kunut subuh karena itu yang rajih kata beliau, itu yang lebih kuat. Ya, kita memilih pendapat yang lebih kuat. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ini dari apa namanya? Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ya. Nah, kemudian ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum ya. Para ulama juga membahas ya di dalam kunut subuh ini ya. Kalau misalnya seseorang berpendapat tidak disyariatkan dan itu kebanyakan dari ahlu sunnah pada hari ini ya, dalam artian ulama-ulama kita baik yang ada di Saudi, yang ada di Yaman ya, itu rata-rata menganggap kunut subuh tidak disyariatkan. Rata-rata ulama, dan kami berguru dari para ulama ya, hampir tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan disunnahkan kunut subuh ya. Nah, cuman sekalipun itu mereka mengatakan bahwa tidak boleh sampai ya ketika kita berpendapat disyariatkan atau tidak disyariatkan kunut subuh, tidak boleh sampai apa namanya mencegah orang yang membaca kunut subuh, tidak boleh ya, atau memaksa orang supaya tidak kunut subuh, tidak boleh ya, atau ingin mengganti imam yang tidak kunut subuh ya, atau yang kunut subuh, tidak boleh. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan tidak boleh memvonis sesat atau menyimpang orang yang kunut subuh, tidak boleh. Karena ini permasalahan ijtihadiyah, permasalahan yang longgar yang seseorang harus bertoleransi di dalamnya. Ya, dan itu yang difatwakan oleh para ulama pada hari ini. Walhamdulillah. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka di apa namanya abadus salah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di sini, beliau ya karena beliau dari madhab Syafi'i, beliau mengatakan kunut subuh disyariatkan dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Ya, dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Sehingga menurut madhab Syafi'i, orang yang tidak kunut subuh maka dia sujud sahwi. Maka dia sujud sahwi karena mereka menganggap kunut subuh sunnah muakkadah. Bukan rukun salat memang, tetapi sunnah muakkadah yang kalau ditinggalkan disyariatkan sujud sahwi. Wallahu taala a'lamu bisawab. Kemudian kita selesaikan saja sedikit. Yang kelima, wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi serta mengucapkan salam setelah kunut. Ini masih lanjutannya. Setelah kunut, ya setelah tadi membaca Allahumma hdini fiman hadait, ya sampai pada ucapan tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kunut subuh itu mengangkat tangan.
Kunut subuh mengangkat tangan. Dan disyariatkan amin pada 5 doa pertama, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, amin. Wa afini fiman afait, amin. Wa tawallani fiman tawallait, amin. Terus apa? Wa barik lana fiman afait, amin. Terus apa? Entah apa leh. Apa? Kan 5 itu, 5 ya. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Nah, kalau dia sebagai imam dia baca Allahumma hdina, bukan dini, tapi dina. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan kalau antum ikut pendapat Imam Ahmad, ya, kalau saat imam kunut subuh, kita juga angkat. Diaminkan atau tidak? Diaminkan juga. Ya, diaminkan juga. Dan ini walaupun ada perbedaan pendapat ya. Sebagian ulama dari masyaikh kami juga, ya, sebagian guru kami pernah tanya di Yaman dulu, ya. Kalau misalnya syekh saya tanya, kalau imam kunut subuh, ya, sementara kita berpendapat tidak kunut subuh, apakah kita juga mengangkat tangan? Ada sebagian guru kami mengatakan angkat tangan. Sebagian lagi mengatakan tidak mengangkat tangan. Nah, masalah khilafiyah di kalangan para ulama, ya antum ya pilih yang mana terserah dalam masalah ini. Ya, tapi kalau saya sendiri saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Kenapa? Karena lebih menjaga persatuan ya di kalangan orang-orang dan orang tidak menuduh kita hal-hal yang bukan-bukan. Ya, dan itu pendapat Imam Ahmad, ya pendapat Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Al-Utsaimin, dan juga pendapat Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, mufti Saudi Arabia sekarang. Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Ini ikhwani fiddin. Dan kalau misalnya antum jadi imam, ini repot ini. Kalau antum jadi imam di masjid yang di situ biasa kunut subuh, kira-kira kunut subuh atau tidak? Nah, antum mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh nih. Cuman masalahnya antum jadi imam di masjid yang orang di situ kunut subuh. Kunut subuh atau tidak? Ya. Kalau saya kunut subuh. Wallahu a'lam. Ya. Karena apa? Masalah ini masalah ijtihadiyah. Ya, kalau saya sholat sendirian misalnya di masjid kita, ya saya tidak kunut subuh. Saya tidak kunut subuh. Ya. Tapi jangan sampai nanti kalau saya jadi imam di masjid ini Ustadz ahli bid'ah ini. Ya, ini bahaya, agak sensitif masalah ini di kalangan ikhwah. Ya. Tapi ini kita jelaskan ya berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Naam. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir tadi bersalawat kepada keluarga Nabi, ya. Bersalawat kepada keluarga Nabi setelah kunut, ya. Kemudian mengucapkan yang ketujuh, yang terakhir, bersalawat kepada keluarga Nabi, ya, di tasyahud akhir. Bersalawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir itu juga merupakan sunnah muakkadah. Kalau salawatnya secara umum, ya, tanpa menyebutkan al-al, yakni keluarga Nabi, ya, itu rukun. Tetapi kalau sudah menyebutkan al-al, itu sunnah. Itu apa? Sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.